bahwa penangguhan dilakukan setelah ada penjamin-penjaminnya. Siapapun penjamin-penjaminnya itu silahkan saja ya. Mau itu mantan purnawirawan kek, mau siapa kek, ya menurut hemat daripada kejaksaan layak untuk dipercaya. Dengan kriteria tidak melarikan diri, kooperatif, satu yang sering saya sampaikan kepada seluruh media sebelum terjadi, tidak mengulangi perbuatannya. Sekali lagi, tidak mengulangi perbuatannya. Itu kan disampaikan oleh kejaksaan itu. Sebelum kejaksaan ngomong, saya sudah ngomong. Karena itu salah satu syarat subjektif yang harus dipatuhi oleh tersangka. Yang sekarang sudah masuk ke JPU, sudah status jadi terdakwa. Nah, ini dilakukan yang kedua. Yang saya masih ingat bahwa JPU mempersiapkan dakwaannya. Ini ditagih sama media ini, sama masyarakat. Yang cuma ngomong-ngomong itu atau nggak jelas nanti. Yang ketiga, mempersiapkan segera untuk agenda persidangan. Kan begitu? Berarti kalau secara nuansa hukum, secara konstitusional, berarti memang statusnya memang betul diduga telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Kenapa? Karena sudah menyebutkan mempersiapkan dakwaan. Berarti siap untuk memasuki arena persidangan. Nanti di sana ajang pembuktian, silakan. Pada saat nanti jaksa JPU menyampaikan dakwaannya, silakan lakukan eksepsimu. Tapi seketika hakim mengatakan bahwa masuk kepada materi pokok perkara, berarti masuk agenda pembuktian. Silakan saja dari satu dengan yang satu mempersiapkan ajang pembuktian. Saksi ahli, saksi adecar, bukti-bukti tambahan yang lain, dan lain sebagainya. Saya tidak pada posisi manapun, silakan adukan argumentasi di situ. Biar hakim nanti yang menentukan layak atau tidak divonis. Sofris Pak, kan pernah saya katakan kan? Saya pada posisi ajukan aja ke persidangan supaya jelas. Nah ini sekarang kita lihat aja runtutannya ini. Jadi nggak usah lagi dicampuri orang-orang yang tidak berkepentingan. Apa yang disampaikan oleh JPU menurut hemat saya ya sah-sah saja. Kenapa? Karena itu kan sudah ranah ke kewenangannya JPU. Sekarang tugas dan tanggung jawab penyidik sudah selesai. Dalam artian apakah ini maju atau tidak, ya, harus mengacu kepada pasal 62. Kalau seandainya deadlock, gitu ya. Kalau deadlock harus ada gelar perkara antara penyidik dengan JPU disaksikan oleh ahli dan lain sebagainya untuk menentukan sikap lanjut atau tidak. Tentu ada pengawas daripada kepolisian dan pengawas daripada kejaksaan. Itu termaktub di mana pasal 62 KUHP itu tertuang. Kecuali kalau memang ini arenanya bermuara ke pengadilan dilanjutkan. Tapi kalau saya tangkap apa yang dikatakan oleh JPU, berarti dia sudah mempersiapkan dakwaan dan persiapan untuk ke meja pengadilan. Gitu kira-kira media, ya. Ini adalah sebuah kabar baik untuk kita ya terkait dengan penangguhan penahanan yang diterima oleh Roy Suryo dan juga Tifa. Artinya dari penjelasan tadi kita tentu menantikan tentang bagaimana jaksa penuntut umum yang dimana mereka sedang mempersiapkan ya dakwaan untuk diberikan kepada kubu Roy Suryo dan juga Tifa. Nah, bukan berarti ketika mereka bebas kemudian mereka tidak disidangkan. Mereka itu bukan bebas murni, tetapi ditangguhkan penahanan. Ya, kita melihat euforia yang ditunjukkan oleh kelompok ini ya teman-teman, oleh Roy Suryo dan juga Tifa, beserta kroni-kroni di belakangnya itu, seakan-akan bahwa mereka ini bebas murni. Padahal hanya penangguhan penahanan. Ya, kita nantikan saja teman-teman soal bagaimana jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan segala berkas perkara ini agar segera disidangkan
biar kasus ini semakin jelas arahnya kemana, ya, biar tidak ada lagi fitnah-fitnah yang datang silih berganti yang selalu menyerang Bapak Jokowi. Guys, kalian jangan dulu kecewa ya. Jangan dulu kecewa untuk para pendukung Pak Jokowi dimanapun berada. Tenang dan sabar. Mosato baru menelpon seseorang. Kalau kalian tahu kemarin Mosato sempat komunikasi dengan seseorang yang bagi Mosato Mr. X, inisialnya BG.SOP, menyampaikan ada salah satu strategi yang dimana Roy Suryo dan Dr. Tifa mungkin tidak mengetahui terkait penangguhan mereka. Oke lah, mereka boleh euforia, ya silakan mereka bersenang-senang, berpesta, ya, bahwa mereka bebas. Tapi ingat, bukan bebas murni. Ada satu hal yang perlu kalian tahu setelah ini, ya, 40 menit, ya, pembicaraan saya dengan Mr. X dalam kurung BGSOP menyampaikan beberapa hal yang intinya nanti teman-teman akan temukan sendiri bocoran-bocoran yang perlu teman-teman ketahui bagaimana ketika kasus hukum ini kemudian digeser pada arah perpolitikan. Sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman, ya, para pendukung Pak Jokowi dimanapun berada, sabar, kecewa boleh, tapi setelah kalian mendengarkan 40 menit percakapan saya dengan Mr. X ini, mudah-mudahan kalian bisa tercerahkan, ya. Sementara untuk Roy Suryo dan Tifa, jangan senang dulu, apalagi pendukungnya, ya, jangan polos-polosan merayakan ini. Kan buktinya bahwa kemarin di Polda Metro Jaya mereka ditangkap. Kemudian mereka merasa happy, merasa senang ketika di kejaksaan mereka tidak ditahan, alias bebas sementara, ya. Tahanan kota juga masih tetap dalam status tersangka, ya, bukan bebas murni. Nah teman-teman, memang kalau kita dengar di awal, ya, ketika Roy Suryo tidak ditahan, kita pasti kesal, kecewa, marah, dan semuanya salahkan ini, fine-fine saja semua dengan berbagai macam pandangan, ya. Saya coba menganalisis dan mengkonfirmasi pada Mr. X, ini kira-kira apa sih yang sebenarnya terjadi, strategi atau skenario apa ini sampai mereka mengucapkan, dalam hal ini Roy Suryo dan Dr. Tifa, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Apakah inilah strategi mereka untuk mengadu domba pendukung Pak Jokowi dan pendukung Pak Prabowo, atau lebih lagi pada ingin memisahkan hubungan baik antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi, atau dengan kata lain kita menyalahkan Pak Prabowo? Kemudian yang kalau kita lihat dalam satu skenario mereka ada yang namanya intervensi, di mana ada 50 tokoh yang menandatangani, kemudian berkembang dari intervensi menjadi atensi. Nah ini poinnya teman-teman. 40 menit setelah ini teman-teman dengarkan poin-poin pentingnya dan kalian akan tahu apa sih skenario ini. Jangan-jangan mereka Roy Suryo nggak tahu apakah ini jebakan untuk Roy Suryo dan Dr. Tifa, atau salah satu strategi brilian dari Presiden Prabowo Subianto terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa. Jadi begini, kemarin setelah pemeriksaan kesehatan di rumah sakit Polri itu, mereka kan dirawat inap di situ karena kata tim dokter itu bahwa mereka memiliki penyakit bawaan gitu, ya. Iya. Kan kita sudah katakan bahwa itu ya alasan pembenar agar mereka tuh bisa menginap di rumah sakit dengan pengakuan yang hebat oleh Tifa, kata Tifa di VIP gitu, ya. Iya, iya. Jadi ya saya lihat penyidik dari Polda Metro ini sangat baik memang. Mungkin diiyakan, tapi akhirnya saya lihat kemudian, ya, akhirnya mereka kelabakan sendiri tuh kawan-kawan dari penyidik Polda itu. Karena apa? Dengan mereka membiarkan pada hari pertama proses daripada penahanan mereka di rutan Polda itu, tahap pengecekan kesehatan kan sudah selesai semua tahapan, baru dibuatkan surat penahanan, kan. Ya. Nah, sampai rumah sakit Polri itu bingung kita apakah sudah selesai itu, apakah mereka sudah berdua resmi jadi tahanan Polda gitu. Nah, saya rasa secara administrasi sudah, tapi secara fisik belum, makanya terjadilah peristiwa malam. Karena mereka sama-sama tahu, tim dokter sama-sama tahu ini bukan penyakit kronis, ini bukan penyakit yang bisa menghalang-halangi tahapan proses penahanan mereka kemudian pelimpahan besoknya. Sehingga dari sore sudah diingatkan tuh sebenarnya oleh para penyidik itu bahwa wajib siap untuk kembali ke tahanan Polda. Ya. Tapi dari mereka sendiri ini, dari Roy Suryo dan Tifanya yang tidak peduli gitu, ya. Tidak kooperatif mungkin gitu. Ya, tidak mendengar, mengulur-ulur waktu gitu sampai dengan malam hari. Malam hari sudah di framing bahwa kalian datang jam-jam segini, padahal bukan saat itu mereka datang. Dari sore itu sudah dikasih tahu. Tapi kan itu di balik kamera, yang di kamera kan, yang di framing itu pada saat itu seolah-olah jahat gitu, ya, padahal itu saya bilang kebaikan daripada
penyidik Polda ini dibalas seperti itu gitu. Ya. Ini sekarang di kejaksaan, saya khawatir nanti teman-teman kejaksaan ini akan mengalami hal serupa. Yang mengalami hal serupa itu sebelum masuk persidangan atau gimana? Ya maksud saya begini, kecewa mereka sudah memberikan keleluasaan gitu ya, tanggungan. Tapi nanti dulu kita bahas itu kan, itu nanti di kejaksaan besoknya kan disimpulkan. Nah, akhirnya penyidik Polda yang panik juga mereka. Ini fisiknya nggak dibawa ke rutan Polda tuh gimana ceritanya? Kan mereka bikin berita acara apa segala macam. Sementara mereka sudah terdaftar registrasinya di tahanan Polda. Jadi status mereka itu kan tahanan waktu itu. Iya. Nah, pengeluaran dari tahanan itu kan ada berita acaranya, ada foto-fotonya mungkin ya. Baru dibawa untuk tahap 2 ke kejaksaan. Tapi akhirnya berhasil pagi itu jam 9 kan berangkat. Tapi mereka ke Polda dulu. Sebentar di situ, status tahanan. Ngeri sekali ya teman-teman. Kejaksaan. Iya. Nah, di kejaksaan ini tim hukumnya kan sudah bekerja dari beberapa hari yang sebelumnya, tim hukum mereka, Roy dan Ipan. Dan dia tuh ya, mereka ini udah tahu bahwa kalau seandainya masuk ke kejaksaan, kalau Polda ini memberikan status tahanan sudah, seharusnya itu ditindaklanjuti menjadi tahanan juga. Biasanya ikut ya. Kejaksaan itu bakal nahan juga gitu ya. Mereka sudah berupaya secara administrasi resmi mengajukan suratnya, menyiapkan suratnya, dan secara non formal juga mereka sudah kemana-mana tuh. Ya. Nah, kemana-mana menghubungi apa segala macam itu. Tapi di balik semua itu, kejadian peristiwa malam itu yang sampai ada video-video itu sebenarnya apa ya, betting istilahnya, bagaimana strategi untuk melihat dengan tekanan diberikan ke anak tercinta ini, Roy Suryo dan Pipa, anak tercinta ini, apa namanya, yang dirawat seperti porselen, dijaga seperti porselen ini, kalau diganggu kira-kira untuk ditahan atau apa, ini siapa saja yang mencintai porselen ini yang bakal menghubungi para petinggi-petinggi yang berkepentingan berwenang menahan itu. Nelpon Kapolri kah atau ini siapa nanti? Nah, mereka tinggal menginventarisir tuh. Oh, si A yang nelpon, si B yang ngurus, nanti keluar dengan sendiri. Oke, berarti strategi nangkap kakap nih bang ya? Iya, itu apa namanya, kita juga tidak menutup mata bahwa itulah strategi untuk sedikit demi sedikit mengurai siapa nih sebenarnya yang berkepentingan terhadap permasalahan di Jasa Jokowi ini. Malah Sedikit demi sedikit kan sudah terinventarisir jadi orang-orangnya gitu. Oke. Keluar si A, keluar si B, nelpon yang kita juga nggak tahu ya siapa-siapa itu. Nah, kemudian Stitchy mengaku kalau sudah berhasil kan semua ngakuin tuh. Pak Roy, kami yang ngurus kamu Roy, begini kan begitu. Nah, sehingga mungkin ada juga yang membohongi Tipa dan Roy. Ini saya sudah menghubungi Pak Presiden nih, maka Tipa dan Roy Suryo itu langsung ucapan terima kasih kepada Prabowo. Padahal kan belum tentu. Belum tentu sampai ke atensi, antara atensi dan intervensi ini kita masih bingung dengan polemik liar. Kalau belum tentu. Ngapain Pak Presiden Pak Prabowo ngurus permasalahan mereka, sedangkan Roy Suryo setiap hari apa yang dikatakan mahasiswa dia dipertegas lagi oleh dia untuk mendemo Prabowo. Ngapain juga ngurus itu? Nggak ada tuh. Boleh bang, kita kaitkan, artinya ini sebagai asumsi aja bahwa Kejagung ini memiliki hubungan darah dengan salah satu petinggi di PDIP. Apakah ada hal-hal itu yang merujuk ke sana dalam asumsi abang kira-kira? Oh, itu bisa saja terjadi. Karena apa namanya, yang berkepentingan itu siapa? Tapi bukan itu yang penting. Yang kejadian malam itu, yang ribut itu, yang malam-malam itu sampai Pak Groseno merasa sendiri gitu sebagai seorang petinggi Polri yang pernah menjabat di petinggi Polri, begitu seperti tidak dipedulikan, gitu kan? Ya itu nasib dia, gitu. Ngapain apa sebagai yang pernah satu korek dengan para penyidik segala macam, justru mereka lecehkan, mereka dikata-katain itu. Bahkan mengajarin orang untuk bisa melakukan perlawanan terhadap korupnya sendiri yang membesarkan dia. Bahkan Groseno itu mati pensiun dari dana Polri sekarang, dari APBN, dana negara. Belum tentu benar ya. Tidak, semua kan jenderal-jenderal itu semua kan masih makan uang negara semua tuh dari pensiun mereka, tapi jahat pada negara ini dengan alasan bermacam-macam lah.
Kalau saya jadi pemegang kekuasaan, stop aja bilang Pak Purba ya pensiunan berapa puluh jenderal tuh. Iya. Ngabisin uang rakyat saja. Kalau ada analisis ini yang semula kita katakan asumsinya intervensi, kemudian berkembang menjadi atensi, hal itu kan dikonfirmasi dalam ucapan terima kasih Roy Suryo dan Dr. Tifa kepada Presiden Prabowo. Apakah mereka benar-benar yakin bahwa itu adalah atensi? Tapi sebenarnya yang terjadi sebelumnya bahwa ada 50 tokoh yang mengintervensi sebagai jaminan, kemudian sampai ke kejaksaan berubah menjadi intervensi jaminan dari keluarga kandungnya mereka sendiri. Itu menurut abang gimana itu? Oh, kita kan sudah tahu sama-sama selama ini, hampir setahun lebih ini, bagaimana cara Roy Suryo bersikap, berbicara, demikian pula Tifa, seluruh lah dari kelompok mereka ini, bagaimana mereka memframing sesuatu, jangankan tersentil sedikit permasalahan itu ataupun terucap, yang tidak pernah terucap pun kadang-kadang dibuat-buat gitu kan. Nah, apalagi mungkin ada yang mengaku-ngaku, saya sudah menghubungi, tenang aja, sudah menghubungi Pak Presiden. Mungkin mereka dengar itu kan gitu. Nah, namun bagi kita sebagai orang yang tetap di belakang layar melihat ini semua, kemudian memberikan masukan, memberikan pandangan juga. Bagi kita begini, Bang Ijan, bahwa akan lebih semua situasi baik gitu. Ditahan mereka baik, tidak ditahan mereka juga baik. Nah, nggak ada masalah. Tapi yang paling kita berbahagia, kalau saya pribadi, Bang Ijan, kita berbahagia melihat bagaimana paniknya Roy Suryo dan Tifa pada saat terjadi penekanan untuk ditahan itu. Waduh, itu situasi yang luar biasa. Nah, sebenarnya yang kita cari itu, baik dari penyidik maupun jaksa penuntut itu melihat situasi itu, karena mereka selama ini nggak pernah panik. Nah, itu panik kan. Jadi terasa bagaimana sulitnya memperjuangkan lepas dari jentikan jari penyidik dan jentikan jari jaksa penuntut umum. Dikit aja dijentik, masuk kamu. Panik dan usaha luar biasa, nggak tidur malam-malam, hubung sana hubung sini, tim hukumnya juga sedikit saja tuh. Kewenangan itu hanya segenggam, tapi bikin panik mereka nih. Nah, dengan kepanikan itu, di samping juga memang mereka wajib ke depannya ini, untuk menjaga lisannya, untuk menjaga sikapnya. Saya rasa mereka akan berubah tuh. Akan berubah. Kalau nggak berubah, ya, ini kan tadi waktu dibawa ke kejaksaan pagi-pagi itu, mereka kan sudah menandatangani pernyataan tuh. Pelimpahan itu mereka diperiksa, setelah pelimpahan buat dari Polda ke Jari Jakarta Selatan, mereka diperiksa secara administrasi, pemeriksaan tambahan, kemudian cek kesehatan juga di kejaksaan kan gitu prosedurnya. Dan mereka harus diadministrasikan statusnya menjadi tahanan rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Jadi diadministrasi dulu, dipoto dulu, ambil sidik jarinya. Di foto yang pakai baju itu, baju tahanan tuh, yang ada ukuran, diadministrasikan seperti itu dulu. Dan nama mereka terregister dalam salah satu blok di tahanan rutan Jakarta Selatan sekarang ini. Nah, dan itu terkoneksi dengan Kemenkumham di pemasyarakatannya. Iya. Ya, berarti mereka sudah tercatat sebagai tahanan dari statusnya sebagai tersangka, sekarang tahanan, yang setelah lagi terdakwa ya. Nah, tahanan, tapi mereka itu harus mengajukan penangguhan penahanan. Ya sudah, karena kepanikannya sudah level tinggi tadi, akhirnya dikabulkan dengan syarat ini. Nah, syarat juga yang untuk ditangguhkan itu adalah jalani dulu, tetapkan dulu mereka sebagai tahanan begitu. Kalau enggak, apa yang mau ditangguhkan? Nah, artinya status mereka itu tahanan dulu sebentar, walaupun cuma 20 menit misalnya, baru tangguhkan. Kalau menangguhkan itu artinya menunda penahanan untuk beberapa saat ke depan gitu, yang masih tersisa gitu. Nah, itu kalau dia bukan tahanan, apa yang mau ditunda? Iya kan gitu. Nah, makanya kemarin itu agak membingungkan, mereka yang bingung. Kalau saya lihat ini bukan kalau ini langsung saja tanpa administrasi di rutan, ini bukan penundaan hukuman, tapi ini adalah pengalihan status hukuman menjadi hukuman rumah ataupun dari penjara atau tahanan kota ataupun tahanan rumah. Tapi ternyata tidak, mereka diperiksa lagi dan mereka dimasukkan 20 menit administrasinya, tercatat di situ, diambil sidik jarinya, foto, kornea mata segala macam di situ, diperiksa kesehatannya layak. Statusnya sekarang tahanan di sana tapi ditangguhkan. Nah,
ya ditangguhkan itu. Jadi ini apa? Kalau melihat ini kemarin dengan masih berlanjut tadi terkait ucapan terima kasih mereka kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kalau kita mundur sedikit ke belakang beberapa hari atau minggu lalu itu Mas Didit sempat bertemu Pak Jokowi di Solo. Artinya, apakah ucapan terima kasih dari Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa ini itu adalah sebuah strategi dari mereka untuk memecah belah hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi? Karena kasus ini sudah sangat tebal ya dalam indikasi perpolitikan, intervensi perpolitikan gitu. Jadi istilahnya kalau kita melihat sasarannya sekarang malah Pak Prabowo. Apakah situasi dinamika seperti ini yang Abang lihat satu strategi dari mereka sendiri untuk menjatuhkan hubungan baik antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi gitu? Ya. Jadi begini, membantu Roy Suryo dan membantu Tifa ini itu membantu apa yang kita berikan, apa yang kita bantu itu akan mencelakakan kita. Jadi itu artinya membantu dua orang ini sama saja dengan kita melukai kita sendiri. Nggak dibantu dibongkarnya, nggak dibantu dihujatnya, kan gitu. Nah, tapi jangan lupa kalau saya lihat, bukan saya lihat ya, kita juga tahu bahwa Pak Jokowi itu sudah pengalaman 2 periode jadi presiden, jadi orang besar gitu ya. Pak Prabowo juga, mereka tahu ya seperti ini nih dimainkan tuh nggak akan masuk di kepala mereka sebagai hasutan ataupun adu domba. Selama ini kan nggak berhasil, nggak berhasil lah ya. Nah, Pak Prabowo mungkin ya dihubungi siapa atau siapa ya, dia lebih menghendaki memang tidak ada penahanan ataupun tidak ada ribut-ribut segala macamnya sudah. Yang penting mereka ini tahu tadi menginventarisir siapa sih orang-orang yang menghubungi mereka, pimpinan lembaga yang lain itu untuk membantu dua orang ini. Itu orang hadiah yang besar yang didapatkan itu. Sehingga ke depan tahu bahwa ini berseberangan, berarti ini musuh politik, berarti ini apa kan? Silakan dimanfaatkan data itu sebagai data apa saja gitu. Nah, yang jelas kalau misalnya membantu langsung nelpon atau apa, nggak mungkin lah. Pak Prabowo nggak akan mungkin, Pak Presiden nggak akan mungkin mencampuri urusan yang terlalu remeh-temeh seperti ini. Nggak mungkin. Kedengaran nanti mungkin belum nyampe ke dia, mungkin sudah di-cut semua. Karena siapa saja bisa bantu itu kok, mau ditangguhkan atau tidak. Tapi kalau saya lebih senang memang seperti ini, ya mereka nggak usah ditahan. Jadi nanti tidak ada cerita bahwa ini pertandingan yang tidak imbang. Kan akan bertanding nih. Mereka ditahan. Yang lawan satunya nggak ditahan misalnya kan, nggak bebas. Ini ditahan dua orang. Ya kalau mereka kalah, kami nggak bisa bergerak kemana-mana cari data, cari ini segala macam karena kami ditahan gitu. Nanti itu lagi isunya. Biarkan saja mereka sekarang bebas tapi tak bebas sebenarnya. Nah itu kan dan diberi syarat ini, diberi syarat. Kalau sudah kami berikan persetujuan untuk ditangguhkan, kamu yang pertama jangan mengulangi, jaga kondusivitas ya, jangan mengulangi lagi perbuatan pidana yang sama. Kemudian kamu harus kooperatif. Jadi kalau itu dilanggar, itu bisa dicabut penangguhan itu. Lalu masukkan bisa. Makanya terlalu baik Pak Jokowi ini dengan tim hukumnya sebenarnya. Karena korban itu memiliki hak untuk mengawasi dan melaporkan kalau seandainya tindak pidana itu berulang. Oke, berarti status jaminan itu tidak hanya kuat dari sisi penjamin pihak keluarganya, tetapi korban juga yang berhak untuk mengadukan jika ada terjadi pelanggaran. Berhak melaporkan dengan memberikan bukti-bukti bahwa mereka mengulangi perbuatannya, langsung dicabut lagi. Nah itu. Iya, kalau dalam KUHP sih tidak diatur bahwa korban memiliki hak untuk misalnya memperdebatkan atau mempermasalahkan mereka ditangguhkan itu nggak diatur, nggak ada haknya korban kan, tapi korban berhak untuk memantau dan melaporkan ke pihak yang berwenang memberikan penangguhan tadi. Nah, makanya saya bilang terlalu baik selama ini, seperti Pak Ripahi ya, Pak segala macam, di depan mata kepalanya orang menghina itu, bahkan ya namanya penasihat hukum itu kan mewakili korban. Iya. Anggap aja yang Pak Ripahi itu Pak Jokowi itu. Dia lakukan penghinaan itu di depan dia sendiri. Apa nggak mengulangi? Nah, apa kurang buktinya itu? Kalau memang mau dilaporkan kembali, nggak dapat tuh. Nah, hanya semua ini kan mau berjalan kondusif. Ya, penting proses hukumnya berjalan, sudah oke. Kepanikan mereka sudah nampak, begitu sulitnya lepas dari satu jentik saya bilang tadi itu. Isu ditahan aja, mereka sudah panik luar biasa, sampai terkapar, ada yang naik sudah kursi roda.
ada lagi yang apa seperti orang bilang. Iya, Nah, iya. Yes, yes. iya Pak Jan. Jadi kenapa saya bilang tadi itu membantu Roy dan Tifa ini akan mencelakakan orang yang membantu? Ya, kenapa? Karena mereka ini seperti anak kecil gitu ya. Apa ingin memberitahu kami loh gitu. Ya, Mas Ican coba lihat di video mereka saat mereka digiring menuju ke kejaksaan. Pada saat tangan mereka Ya. borgol plastik itu. Borgol Tapi plastik itu kan pada saat di borgol, tangannya Tifa malah dia copot sendiri dalam 2 jari lagi. bukan, itu memang nggak diborgol, itu memang nggak diborgol. Mereka tuh hanya nggak kencengin, borgol nggak ini lepas, kok bisa lepas? Memang sengaja nggak gitu kan? Ya menghargai tadi. Mereka kan nggak mau diborgol. Tapi seolah-olah biar di fans melihat, publik melihat itu diborgol. Padahal enggak memang kok. Nah, ditutup dengan kain baju kan supaya orang publik ini nggak ini nggak terlalu. Tapi apa? Sudah dibantu seperti itu, dia lepaskan itu. Kan panik tuh ibu yang sebagai pendamping tahanan tuh. Ya. Sebelah cepat ditutup itu kan, maksudnya jangan terlihat orang bahwa itu tidak dikunci begitu. Nah, tapi kalau kita kan sudah tahu. Nah, tapi itulah tadi kurang ajar. Sudah dibantu seperti itu, dia buka ke publik. Coba. Iya, iya, iya. Nah, kalau ini- memang Ini apa Gimana? kan waktu awal sebelumnya ini kan mereka menghindari untuk melakukan persidangan ya, menghindari proses persidangan katakan begitu. Ketika Ya. ada P21 dan sudah kemudian mereka sudah sampai ke kejaksaan kemudian ditangguhkan penahanan sekarang, kuasa hukum mereka begitu semangat sekarang untuk siap maju ke persidangan. Jadi ini harus satu hal yang agak sedikit aneh gitu kan. Jangan sampai mereka merasa yakin bahwa mereka akan menang di persidangan. Apakah seperti itu karena di backingi atau dengan mengatakan bahwa ya ada, kalau saya mengutip kata Bang Egy ya, Bang Egy sudah ada unsur-unsur intervensi dari elemen presiden yang kemudian dibawa-bawa soal atensi dari Pak Prabowo gitu. Gimana Bang? enggak begitu. Apa yang mereka mau ini? Apa namanya? Merasa jumawa bahwa saat ini nih penangguhan penahanan. Hanya ditangguhkan saja, mereka statusnya tahanan. Cuma Jangan ditangguhkan serang dulu gitu ya. Artinya mereka jangan serang dulu gitu. Itu bukan bebas murni. Ya, ya teman-teman, penangguhan penahanan yang didapatkan oleh Roy Suryo dan juga Tifa, apakah ada hubungannya dengan apa yang pernah disampaikan oleh Hotman Paris ketika itu? Ya, kalau teman-teman pernah melihat videonya di mana dia bilang Roy Suryo dan Tifa itu harus dilepaskan, tidak boleh ditahan. Bahkan ya, Hotman Paris secara terang-terangan menyebut nama Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Kemudian kita mencoba ya untuk mengawinkan pernyataan dari Hotman Paris dengan apa yang disampaikan oleh Roy Suryo. Ya, dalam pernyataannya ketika dia bebas, dia dilepas, dia bilang apa? Terima kasih kepada pucuk pimpinan tertinggi. Tentu dalam hal ini Bapak Prabowo Subianto. Ya, kalau kita pakai ilmu cocoklogi, nampaknya mungkin ini atas permintaan dari Hotman Paris yang punya hubungan dekat dengan Bapak Prabowo Subianto. Tetapi kita juga harus perlu hati-hati. Jangan sampai apa yang disampaikan oleh Roy Suryo ini hanya untuk memancing para pendukung Bapak Jokowi ya, bahwa seolah-olah Bapak Prabowo ini mengkhianati hubungan antara keduanya, antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Ya, sampai-sampai kemarin saya melihat ada satu video dari pemuda NTT, Fritz Alorboi, sampai mengeluarkan pernyataan bahwa 2029 kita wajib dukung Gibran untuk menjadi orang nomor 1 di Republik ini. Ya, artinya di sini kita seperti sudah termakan ya, oleh omongannya Roy Suryo. Tapi kita perlu harus apa ya, teliti lebih mendalam. Dari percakapan Abang Mosato tadi bersama Mr. X ya, BGSOP, entah siapa ini namanya, kita bisa melihat bahwa ini adalah sebuah cara, ya sebuah taktik dari Polda Metro Jaya sendiri untuk mengungkapkan siapa sih orang-orang ini. Ya akhirnya kan pada keluar ya, ada yang mantan pernah menjabat di Polri, ada yang purnawirawan ya dari TNI. Satu persatu kan mulai muncul. Ini kan ya kita melihat seperti sebuah jebakan Batman ya teman-teman.
Apa kalian baru tahu untuk jadi P21 itu nggak perlu ada obrol-obrol atau omong-omong antara polisi dan jaksa? Nggak mungkin. Diajukan dulu, kalau belum cukup P19, ya, balikin lagi, begitu loh. Ini kan bukan ujuk-ujuk, udah lama nih proses nih, gitu. Kurang lebih dari 3 bulan lah seingat saya. Jadi poin pentingnya dalam konteks hukum, ya, omong-omong di antara mereka itu menjadi basi, menjadi tidak bernilai, menjadi pelecehan kajari kepada Polda. Karena dalam omong-omong antar mereka sudah bersepakat P21 itu artinya ada penahanan karena pasalnya lebih dari 5 tahun. Gitu ya. Nah, yang kedua, dalam perspektif hukum juga, ini hal biasa. Kalau menurut saya, ya, hak biasa karena ini hak subjektif dari kajari. Sebagaimana waktu polisi menahan juga hak subjektif juga, gitu. Yang bisa menggagalkan adalah atasan mereka. Jadi gesekan politiknya, kalau di tingkat leverage-nya ini kasusnya Jokowi, ya lawannya Presiden Prabowo gitu loh. Tapi saya tidak mau memperseterukan mereka. Kita tidak tahu sebenarnya yang terjadi. Tapi logika hukum dan politik, ya, ini perseteruannya begitu. Waktu kemarin Roy bisa ditahan, kesannya Jokowi kuat, kan gitu. Sekarang Prabowo dengan elemen presidennya membuat istilahnya itu menangguhkan, ya, bukan membebaskan loh, ingat, menangguhkan, penangguhan. Itu kesannya pemerintahan Prabowo kuat, berimbang lah. Nah, jadi ini menarik dari segi pendekatan institusi ini. Maka saya kepada Roy dan Tifa yang sebelumnya sudah berani nantang-nantang dan juga mengklaim, ini penting nih klaim mereka, 99,9% palsu ijazah Jokowi ini. Artinya confirm secara ilmu hukum udah pasti kebenaran palsunya itu. Pertanyaannya, kenapa minta ditangguhkan atau minta permohonan? Maksudnya gentle dong, tahan aku. Ya, aku akan buktikan betul ini palsu. Itu kalau begini kan jadi lama lagi. Jadi Roy dengan sikapnya yang begini nerima, merasa menang, merasa keliru secara mental hukum tuh keliru. Kalau mental hukum itu dia harusnya tantang keadaan ini. Aku udah punya 99,9% kok. Dan Jokowi juga sudah siap ke pengadilan. Jadi yang menggagalkan tuh sampai ke pengadilan tuh Roy. Kenapa dia minta permohonan? Dan tokoh-tokoh yang melakukan permohonan memang hak, nggak ada salahnya. Tapi motifnya apa gitu loh dalam konteks mengungkap kebenaran ini. Jadi kalau mau diungkap kebenaran, mestinya Roy tidak mengajukan penangguhan. Tapi kejahatan sudah terjadi, ya sudahlah, saya bisa ukur jadinya kapasitasnya segitu. Dan juga yang kedua, problem hukumnya saya udah ukur, berarti 99,9% itu bullshit. Kecuali bisa dibuktikan nanti. Sebab kalau betul ini logika flashback ya, dia betul-betul yakin 99,9%, sementara sudah dibatalkan oleh si Rismond bukunya dan lain sebagainya, bahkan Rismond menyalahkan metode penelitiannya dan lain sebagainya yang membuat menjadi tidak penting lagi itu. Maka harusnya Roy juga yang ikut bersama Rismond ikut di situ. Masa Rismond salah terus Roy jadi benar sendirian? Itu. Yang kedua, dalam perspektif hukum ini juga, dengan 99,9% itu kepastian yang luar biasa, tinggal 1%, gitu. Itu dalam perspektif hukum exactly, pasti palsunya itu. Pertanyaannya, mengapa Roy tidak pernah ajukan gugatan ke pengadilan? Tidak pernah. Saya pernah 3 kali bela Bambang Tri dan Gus Dur, ya, di 2 kali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Solo. Kemudian sekali saya turun sendiri karena punya bukti yang kuat dari pengadilan, tidak pernah diperlihatkan ijazahnya Jokowi, maka tolong
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa kembali. Ternyata kan kekuasaan demikian rupa. Tapi saya tidak kecewa, tapi saya sudah on the track benar. Kenapa Roy tidak tempuh begini? Itu problem serius. Ada lagi yang lain? Oke, Bang, kemarin kan dibilang bahwa ada 50 tokoh yang akan menjamin, itu yang pertama. Yang kedua, banyaknya yang begitu pejabat yang mencintai Roy sehingga juga ikut menjamin. Menanggapi hal 50 tokoh dan mencintai Roy Suryo untuk menjadi penjamin ya? Dari segi hukum nggak penting. Berpengaruh nggak, Bang? Enggak. Saya bertaruh. Contoh ya, Habib Rizik. Kurang apa hebatnya Habib Rizik? Hebat. Ditangkap aja. Nggak ada. Kenapa? Nggak ada orang juga yang ngaju itu kan. Pada penakut semuanya. Itu satu. Yang kedua, jangan lupa Roy pernah ditahan waktu masalah stupa. Masuk penjara dia. Hebatnya apa dia? Nah. Jadi orang-orang ini, saya tidak mau menuduh yang tidak baik. Semuanya saya kenal, banyak saya kenal, teman-teman saya juga. Itu hak. 50 orang itu hak mengajukan oh nggak ada saya bisa bantah. Hak dia. Tapi soal penting apa tidak, saya menilai secara ilmu hukum tidak penting. Kenapa? Karena yang penting itu presiden di sini yang membawahi jaksa dan polisi. Itu yang penting. Kalau bahkan jangan ke 50, 1000 kayak yang tanda tangan tokoh semuanya. Kalau presiden elemennya paling tidak presiden tidak bilang oke utang, nggak mungkin. Apa gitu? Ya itu hal sederhana aja. Jadi jangan pikir yang tokoh-tokoh itu berpengaruh. Kagak lah. Ingat, ini kan ilmu hukum. Bang, kalau ditertawakan Logika terbaliknya gini. Tidak diajukan oleh 50 orang pun tidak mengajukan. Kalau presiden atau elemennya bilang tangguhkan, tangguh. Bagaimana sih logikanya? Jadi jangan GR lah, biasa-biasa aja. Buat saya mah heureuy Jackson nama. Jangan GR lah ya, biasa-biasa saja. Ya bagi saya meyakini bahwa ke-50 tokoh itu yang menandatangani sebagai penjamin agar Roy Suryo itu mendapatkan penangguhan penahanan, ya itu lebih mirip kepada pansos. Karena seperti apa yang dijelaskan oleh Bang Egy Sujana tadi bahwa tidak ada manfaatnya, tidak berpengaruh, tidak ngaruh. Mau 50, mau 1000 ya, kalau misalnya presiden tidak perintahkan, itu tidak pengaruh. Kemudian yang dilakukan oleh Roy Suryo terkait dengan permintaan penangguhan penahanan, harusnya ya, jika dia sudah meyakini bahwa 99,99% ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, harusnya dia tidak perlu takut, tidak perlu minta penangguhan penahanan. Ya, langsung ajukan saja ke pengadilan untuk melakukan persidangan, biar ada pembuktian-pembuktian di situ. Tapi ini apa? Panik. Ya, dan saya kira penangkapan ini juga ingin membuktikan apakah Roy Suryo dan Tifa ini benar-benar berani atau gimana. Ternyata setelah ditahan beberapa menit, ya kita lihat sendiri ya, kayak tikus kena air. Artinya mereka juga takut di dalam kasus ini, teman-teman. Jangan-jangan ya, kata-kata peneliti dan penelitian ini merupakan kata kunci sehingga mereka mendapatkan penangguhan itu ke siapapun yang mereka ajukan, baik secara tulisan maupun secara tidak tahu kita siapa akses politik mereka, ya kan? Siapa kekuatan politik atau aktor politik yang mereka hubungi secara lisan maupun by phone gitu, yang kita tidak tahu. Memang ya, penangguhan ini mereka bilang dijamin oleh keluarga, ada 50 tokoh, tapi kan kita nggak tahu siapa-siapa saja yang menghubungi, yang dihubungi ya, aktor-aktor atau mereka yang punya akses politik, sehingga bisa memengaruhi keputusan dari jaksa atau kepala kejaksaan negeri setidaknya itu kepala kejaksaan negeri Jakarta Selatan gitu. Saya yakin, makanya selalu saya bilang berapa kali, semakin terbukti kan, semakin konvergen dan mengerucut bahwa ini adalah agenda politik.
agenda politik ataupun aktivitas politik apapun objektifnya atau tujuannya. Saya yakin, keyakinan saya itu 2029 di tahun pemilu 2029 gitu. Ya. Nah, terkait dengan itu tadi kata-kata peneliti maupun penelitian, bisa jadi ini seperti saya katakan tadi kata kunci yang dijadikan daya tawar. Daya tawar baik kepada kejaksaan maupun mereka yang menjamin ini gitu loh. Artinya aktor politik yang menjamin ini yang sangat saya sayangkan gitu. Kalau benar Roy Suryo itu seorang peneliti, nggak mungkin dia mengirimkan tulisannya 49 halaman itu dalam bentuk WA. Itu kan nggak mungkin, ya kan? Nggak mungkin dia nggak punya Google Scholar. Nggak mungkin dia nggak pernah nulis buku yang relevan loh, bukan yang sosial. Tentu kalau sosial saya nggak tahu, ya kan bidangnya dia. Gitu. Nggak mungkin dia nggak pernah nulis. Kenapa tulisan itu menjadi penting? Karena apa? Dari tulisan yang relevan tersebut itu dikutip oleh orang lain, tulisan dia, hasil penelitian dia yang terkait relevan itu dikutip oleh orang lain. Dikutip atau dibantah gitu. Ini kan enggak 49 halaman, tidak pernah meneliti apapun, menulis apapun, jurnal apapun, paper apapun, book chapter apapun, yang ada hanya 49 halaman, itu pun saya yang melayout dari format WA script, dan dia sekarang mendeklarasikan self-proclaim bahwa dia adalah seorang peneliti atau seorang peneliti di bidang itu. Jadi kan jawabannya dia kan, saya kan nulis doktor, disertasi saya, itu kan sosial. Hanya karena itu yang menarik nih, dia bilang doktor. Saya mendapat informasi dia hanya menerima surat keterangan lulus. Oh, jadi belum ijazah gitu ya? Belum ijazah. Nah, apakah benar dia doktor? Kan pertanyaan gitu loh. Ya kan? Atau karena yang mendapatkan sebagai ya komplimen lah. Ya. Terlepas dari itu, ya kita lihat aja, nanti kita cek juga untuk masalah itu. Nah, Ya. terkait itu kan dua kata yang selalu semakin sering mereka gunakan. Ya, Refli Harun saja hari ini mungkin bisa lebih dari 10 kali. Mulai dari kemarin itu, mulai dari ketika mereka ditahan ya kan, ditahan atau dibantarkan. Jadi Refli Harun maupun AGS, itu Abdul Ghafur, itu hampir setiap podcast itu sejumlah kali mengulangi kata penelitian dan peneliti. Ini kan penelitian dari klien kami gitu. Halo, mereka sengaja menyembunyikan fakta 49 halaman ini, buku yang ditulis 49 halaman yang ada di buku JWP oleh oleh Roy Suryo ini, itu nggak ada penelitian sama sekali, tidak ada metodologi yang numerik yang bisa dipertanggungjawabkan. Makanya mereka menghindari membedah buku 49 halaman itu, baik oleh mereka sendiri maupun para peneliti yang di bidang itu. Itu yang dihindari mereka. Tetapi kita lihatlah, sejak 3 Jumat yang lalu, ini semakin sering Glorifikasi direpetisi, diulang lagi gitu loh. Kita lihat ke depan, Bang, pasti ini semakin sering untuk digunakan. Oleh karena itu, ya, karena ini berbahaya, ya. Bahkan tahun 2008 pun pihak Habib Rizik itu sudah menolak Roy Suryo sebagai ahli, gitu loh. Pihak Habib Rizik tahun 2008 kasus kerusuhan di mana? Di Monas. Mereka kan argumennya jelas, tidak ada artikel ilmiah apapun yang berkaitan dengan telematika yang ditulis oleh Roy Suryo. Waktu itu ditolak. Artikel ilmiah ditolak, tetapi tetap dihadirkan oleh jaksa. Ya, nggak ada artikel ilmiah apapun, gitu loh. Terus sampai sekarang. Nah, di samping itu juga dari background studi juga dikatakan ini kan visipol, S1-nya visipol. Kok bisa dia menekuni sesuatu, mengklaim diri sebagai ahli telematika, baik studi maupun tulisannya itu tidak ada kaitannya dengan telematika. Saya khawatir, ya, kata-kata penelitian dan peneliti ini akan semakin digunakan untuk alibi mereka.
Ya, bukan hanya alibi, Bang. Untuk menanam. Ya teman-teman, kalau Rismon sudah berbicara, saya tentu percaya ya. Karena biar bagaimanapun Rismon ini pernah satu rel dengan Roy Suryo dan juga Tifa. Artinya dia menceritakan kebohongan-kebohongan yang selama ini dipertunjukkan, yang dipertontonkan oleh Roy Suryo. Dia mengaku sebagai seorang peneliti, sementara bukti bahwa dia adalah seorang peneliti itu apa? Tidak ada sama sekali, ya. Itu hanya sebuah pengakuan, ya, sebuah kata atau kalimat yang diucapkan secara berulang-ulang sehingga masyarakat mendengar itu sebagai sebuah fakta. Tapi fakta yang sebenarnya memang Roy Suryo itu bukan seorang peneliti. Bahkan dia sendiri yang mengglorifikasi dia sebagai ahli telepancika.